Ayyakun adzakiru ala wudu'in tam wa yadhkuru bi darbin syadidin wa sudin qawiyyin hatta tahsula anwaru dzikri fi bawadin dzakirin wa tasiru qulubuhum ahya'an bi hadhil anwar hayatan abadiyatan ukhrawiyatan kama qala Allah ta'ala la yatuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa waqahum adabal jahim ad-dukhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna la yamutuna bal yunqaluna min daril fana'i ila daril baqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mutu qabla an tamutu. Wa man arada an yanzura ila majidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakrin. Terus radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yanzur bi nurillahi alladzi khuliqa minhu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ra'a rabbi qalbi bi nuri rabbi. Farjatu wa ta'ala la tahsulu fid dunya lakin tahsulu ru'yatu sifatillahi fi mir'atil qalbi. Wal qalbu musabbatun bil hijarati bidalili qoulihi ta'ala thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Al-Baqarah. Fakama annal hajara la yankasiru illa biquwwah. Fakadzalika dzikru la yu'athiru fi jami'i syatati qalbi sahibihi illa biquwwah. Qala Allah Ta'ala wa allaw istaqamu 'ala thariqah la asqinahum ma'an ghadaqa. Qala Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Mutabawali irfa'u aswatakum fid dzikri ila an tahsula lakumul jam'iyah kal 'arifin. Al-jam'iyah fi hiya ijtima'ul himami fit tawajjuhi ila Allah wal istighali bihi amma sibahu bi ijaiha. Wa qad qalu idza dzakara al-muridu rabbahu bi syiddatin wa azmin tawiyat lahu maqamatu tariqi bi suratin bi khairis bud'in. Farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairu fi syahrin aw akthar. Sudah dulu. Nah, ini makin seru ini pembahasannya. Tapi berangkatlah dari yang saya katakan kemarin. Tetap berpijak bahwa tugas utama manusia adalah takwa. Takwa didasari dengan makrifat. Ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi yang harus bertakwa sempurna siapa? Kita manusia apa bukan? Jadi kita semua harus secara sempurna. Tidak ada toleransi. Tidak ada kamu yang pinter mesti sempurna, yang bodoh nggak usah sempurna lah. Nggak ada begitu, nggak ada. Semua ditugaskan untuk bertakwa secara sempurna. Yang digoda oleh syaitan sebahagian atau semua? Maka yang harus melawan setan? Semua. Zikir bertorikot ada kaitannya dengan takwa? Ada. Karena torikot adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan melawan nafsu, melawan syaitan. Maka yang harus bertorikot adalah semua. Ini yang kacau ini. Di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, termasuk apa itu Filipina dan lain-lain. Di Burma juga masih banyak umat Islamnya, Pak. Di Myanmar masih banyak. Jangan dianggap sono budak semua. Tetapi pemikirannya hampir rata-rata tadi. Ya, menganggap seolah-olah bahwa yang harus takwa sempurna hanya ulama. Padahal semua manusia dihasilkan bertakwa sempurna. Karena itu semua manusia diperintahkan untuk mencari ilmu dalam rangka meningkatkan kemampuan melawan nafsu, melawan syaitan, yaitu zikir. Zikir yang mampu dipakai melawan nafsu dan syaitan adalah zikir yang bertorikot, bermetoda, bersistem. Sudahlah, jangan pandang kalimat torikot dengan pandangan sempit, benci, dengki, ngeres.
Maka akan mengatakan, torikot apa itu? Bid'ah, enggak perlu, macam-macam, kelompok. Tapi kalau dengan pemahaman seperti tadi saja, kita akan mengatakan, iya ya, semua orang harus punya zikir bermetoda. Saya nggak mau berguru sama orang lain, bikin sendiri please. Siapa nama Anda? Nama Anda Apud, jadi torekat Apudiah. Nama Anda Trisno, torekat Trisno iya. Ini dengerin, ngomong urusan kebebasan. Banyak orang yang pokoknya saya nggak mau berguru sama orang lain, please bikin sendiri. Saya nggak mau berguru sama orang lain, silakan. Apa sudah tahu menguasai kitabnya? Nggak pakai kitab-kitaban, ya silakan ngaco sendiri aja. Maksud saya begitu, Pak, bukan sombong dengan ilmu, tapi bersyukur dengan ilmu. Allah memberikan ilmu pada saya. Banyak profesor-profesor yang sudah lepas sekat ya, karena kepintaran ilmunya menyarankan pada saya, buat apa Pak Kiai jajan ikut tarekat orang lain? Bikin aja tarekat sendiri. Tarekat Zainiyah memang ada dari sononya. Amalannya bikin sendiri. Sah-sah saja sih. Tinggal saya daftarkan. Barangkali cara berpikirnya nanti bukan narik ke atas tapi muter kepala. Lah. Bikin alasan pakai ilmu bisa, Pak. Ini enaknya. Di satu pihak enak, punya wewenang, di lain pihak bahaya. Begitu, Pak, ya. Jangan menganggap, kalau orang sudah ikut tarekat diberangus, kita jadi bodoh nanti. Jadi nggak boleh berpikir. Siapa bilang? Kalau Anda mampu, please. Tapi resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Alah, capek-capek bikin sendiri. Kayak mau ke Surabaya. Kapan Pak Surabaya? Besok subuh. Kok belum berangkat sih? Udah jam 7. Bikin dulu keretanya sendiri. Capek Pak, ikut kereta orang aja lah. Kayak begitu ya. Pak Jejen kenapa? Udah ikut apa aja. Sulit-sulit amat bikin sendiri. Paham? Nah, kalau Pak Jejen aja yang ilmunya segini ikut sama orang lain, situ juga barangkali nggak usah repot-repot. Terima kikuk. Itu enak itu. Kalau orang yang tahu persilatan itu, waduh Pak Jejen. Bagaikan kucing menghadapi tikus, angkat lempar, angkat lempar, angkat lempar, udah lesuk makan. Baik. Syarat berzikir, dengarkan. Ini dari ahli ya. Orang yang ahli mengatakan syarat berzikir satu adalah ala wudu'in tamin. Orang yang tidak punya wudu juga harus berzikir. Tetapi untuk zikir yang memenuhi syarat, ya laksanakan. Harus punya wudu. Jangan diartikan kalau tidak punya wudu tidak boleh zikir. Kita di kendaraan mau pakai tayamum biasa rasanya kurang darurat. Mau pakai air turun dulu sulit. Ya tetap aja hati ingat kepada Allah walau tidak punya wudu. Tetapi untuk sebut saja zikir yang utama, zikir yang pokoknya harus dengan punya wudu. Insya Allah nggak ada yang menolak Pak itu. Semuanya menerima. Karena memang punya wudu itu bagus. Tapi syarat yang kedua ini. Sudah mulai beda pendapat. Wa ayyad kuro bidorbin syadidin wa sautin kawiyin. Dan zikir dengan pukulan yang apa syadid? Ya itu juga sudah pengembangan sebenarnya. Menerjemahkan syadid dengan kuat itu sudah pengembangan. Dengan yang keras juga bisa, seru juga bisa. Coba cari lagi kalimat yang semangat bisa. Ya pokoknya dengan daya yang tinggi gitu. Syadid. Hantaman bisa. Bisa silakan. Kok Pak Jejen kalau sudah minta pendapat siapapun dipinta pendapat. Saya salah seorang pengikut Al-Quran yang insya Allah paham di zamannya Nabi Yusuf. Ketika terjadi tragedi antara Yusuf dan Zulaikha, hakim tidak bisa menghakimi karena tidak ada saksi yang cukup. Bayi yang ngomong. Karena itu saya kadang-kadang menghargai pendapat Anda. Allah kamu bayi ditakdirkan oleh Allah. Udah terima gitu. Pak,
Kenapa saya sekarang oleh Al-Mukarram Al-Habib Lutfi dipercaya sebagai Rois 4 di Jamiah Thariqah Nasional? Antara lain karena kerja saya dulu tahun 2000 menjadi Sahibul Bait konferensi Jamiah Thariqah tingkat Jawa Barat. Antara lain yang menjadi kesan baik adalah karena seluruh peserta saya inapkan di hotel. Kita NU paling pintar cari alasan. Jadi karena kita dulu dari pondok, maka kalau kita kumpul-kumpul di pondok aja, tidak usah di hotel, karena ada punya duitnya. Tapi itu kan gak dibicarakan. Saya pun dulu mengambil keputusan, sudahlah di rumah masyarakat atau di madrasah. Ada orang sekelas bayi yang namanya Ade Sutarjo, Ikhwan bodoh, gak diperhitungkan, ngomong, pengalsa, kalau para ulama yang mulia itu disimpannya di rumah masyarakat, bagaimana kalau mau tidur bayinya nangis, nanti terganggu. Ini orang bodoh tapi alasannya sedikit masuk ini. Lalu nanti ada gelas yang tertendang oleh kaki, nanti pecah gimana? Jadi baiknya menurut kamu di hotel aja. Adik, saya katakan, untuk makannya aja kita sudah repot 300 orang 3 hari. Tambah tidur lagi di hotel. Ya kalau memang salah diterima boleh. Tidak juga ada apa-apa. Saya berpikir, wah, ini orang bodoh mengusulkan kepada Syekhuna. Tapi saya ingat cerita apa? Cerita Nabi Yusuf. Akhirnya tak telepon. Hotel Melati aja lah, belum berbintang. Hotel Melati di dekat pesantren saya. Assalamualaikum Pak Ketut, orang Bali, manajernya. Pak Ketut, udah ada ponakan saya di situ, sudah Pak. Jadi bisa menerima tamu saya nanti berapa? Siap 100 Pak, terima. Oh iya, 100 kalau 2 malam berarti 50 kamar kali sekian berarti berapa? Tidak usah repot Pak, 1,5 juta aja untuk bersih-bersih. 100 orang di hotel 1,5 juta. Gara-gara saran si kelas bayi. Itu makanya saya sering lihat. Gimana? Biasakan itu. Jangan kalau kita udah dikenal kiai, pendapat apa kamu? Nyantren di mana kamu? Beraninya melangkahi syah. Ini tajdid ini, pembaharuan ini dalam lingkungan kita ya. Waduh, ini cuma 100 orang. 100 lagi di mana? Coba hubungi Ibu Inai, Hotel Karawang Inn disebutnya. Wah, kalau untuk tamunya Yai, biarlah 100 orang di sini. Itu bersih-bersih 750.000 aja. Makin turun. 50 lagi di mana? Yang 50 anggap aja nggak datang lah. Gitu kan kalau punya acara. Tapi siap-siap. Ada hotel Intan, hotel Melati Intan, Bu Wawa namanya. Biarlah di kami 50 orang, 500.000 aja. Alhamdulillah. Akhirnya sampai sekarang terkenal loh. Dalam catatan Jamiah Thariqah baru pernah ada konferensi tingkat provinsi yang diinapkan di hotel. Alhamdulillah. Ya, itu atas saran dari bayi. Maka di sini pun saya gimana? Tadi kan mau menerjemahkan syadid, saya tanya kawan-kawan. Sekaligus saya mendidik pada saudara-saudara supaya jangan sombong gitu. Mentang-mentang Anda ketua bidang dakwah. Mentang-mentang Anda siapa? Jangan. Dengarkan. Siapa tahu Allah menggerakkan lidah orang yang awam. Tapi itu dari Allah langsung. Bisa terjadi dalam tarekat seperti itu. Bagaimana mengartikan syadid? Banyak ya tadi ya. Makasih kan? Saya juga punya sih, tapi siapa tahu orang lain lebih baik daripada saya. Syadid wa sautin qawi, dengan suara yang kuat. Saya tidak akan masuk dulu kepada selanjutnya. Ini yang banyak diperdebatkan. Awas, hati-hati, jangan ikut-ikut TKN dari Suryalaya. Fikirnya teriak-teriak. Gak santun, gak sopan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kitabnya ini.
Di antaranya ada orang yang mengatakan, mengkritik, zikir seperti begitu enggak sopan itu. Sama dengan menganggap Allah tuli. Dianggap Allah tuli. Buat apa kok zikir dengan suara seperti itu? Wong Allah tidak tuli. Nah, kita bahas dulu tentang kalimat menganggap tuli kepada Allah. Mesti dibahas tuntas ini. Yo, ngomong-ngomong soal tuli. Pak Jejen ada telinganya apa enggak? Kira-kira pendengarannya masih sempurna apa sudah kurang? Sudah kurang, umur 58. Kadang-kadang saya kalau ngomong keras-keras sedikit keras. Enggak usah. Oh iya gitu. Ya memang. Ya jadi sebenarnya besok itu Bapak akan ditangkap. Ya, boleh. Pura-pura denger. Ya. Nah, karena Bapak sudah menyatakan, tolong tanda tangan. Apa ini? Bapak besok akan ditangkap. Kalau di kelas-kelas kita Pak, yang namanya 50 ke atas, kalau kurang jelas, udahlah minta diulang aja. Gimana tadi? Gimana? Kurang terdengar gitu. Jangan jaim terus. Saya bawa alat bantu dengar tuh, yang mahal lagi saya pakai. Tapi kenapa nggak dipakai? Suka terlalu keras, bikin kaget. Udahlah saya simpan aja. Makanya kalau ngomong sama saya agak keras sedikit ya. Boleh ngomong gitu? Terus terang terbuka aja. Mentang-mentang jadi karena saya ini. Saya paling nggak senang spekulasi begitu. Baik saudara. Dianggap bahwa kalau zikir dengan suara ya disebut keras lah. Sebenarnya keras-keras, terlalu keras juga enggak Pak. Sedang-sedang aja, kompak kedengarannya. Tapi sering dianggap keras, lalu dianggap salah dengan alasan Allah tidak tuli. Nah sekarang Pak Jejen ada telinganya enggak? Diulang. Masih mendengar? Sempurna atau kurang-kurang? Nah. Lalu dipanggillah Pak Jejen di dekat telinganya dengan suara yang sangat keras. Coba praktekkan. Jejen! Coba. Nah, berani. Kira-kira dampak dari suara keras itu apa saya? Pengang. Bahasa Jawanya apa? Ya, dalam bahasa Sunda katorekan. Iya, peng-pengan boleh. Ya, jadi begitu telinga saya. Kenapa saya dipanggil dengan suara keras, saya pengang? Kenapa? Bingung kamu? Karena mendengarnya pakai telinga. Karena mendengarnya dipanggil dengan suara keras jadi pengang karena saya mendengarnya pakai. Oh begitu. Jadi kalau begitu, menilai orang yang zikir suaranya keras menganggap Allah tuli, berarti Anda menganggap Allah bertelinga. Yang bertelinga itu makhluk. Jadi Anda menganggap Allah sama dengan makhluk. Jadi yang murtad, yang zikir suara keras, apa Anda yang menganggap suara keras menganggap tuli? Please. Banyak orang merasa benar. Tuh zikir, takian surya layak, teriak-teriak, tuh menganggap Allah tuli. Pak, kami zikir begini bukan untuk memanggil-manggil Allah. Dan kalaupun kami suaranya keras, Allah nggak akan pengang telinganya. Kenapa? Karena Allah nggak pakai telinga. Kalau situ menganggap Allah pengang dengan suara begini, berarti Anda menganggap Allah pakai telinga. Jadi yang keliru Anda. Hati-hati. Pakai lagi jabatan saya, mohon izin, Rois. Jarang saya pakai gituan, kecuali dalam hal-hal yang sangat. Sudah ada pertanyaan ya? Pertanyaan ini? Ya, untuk nanti ya, nanti sore, pada duhur, saya menjawab pertanyaan. Ya, kumpulkan aja. Mungkin sudah ada pertanyaan yang cocok dengan penyampaian saya. Ya. Oh,
Kasyap aja, bukan kasyap, kira-kira aja. Pakai otak aja biasa. Ya. Apalagi? Nah, kalau masih belum jelas juga dengan itu, saya akan melebar kepada apakah zikir itu hanya kalimat la ilaha illallah? Subhanallah zikir. Alhamdulillah zikir. Allahu Akbar zikir. Hizib-hizib, sholawatan, dalailul khairat, Quran, adzan, tanggung jawab ngomong. Ini di kampus loh. Bukan sedang ngomong di pinggir toko sana. Jadi ngomong di sini ada pertanggungjawaban. Sebab nanti akan ada laporan kepada rektor. saya taat. Saya udah biasa di perguruan tinggi. Oh iya ya. Iya ya, jadi dikir itu banyak ya. Kalau la ilaha illallah seperti tadi, la ilaha illallah dianggap terlalu keras, saya akan bertanya zikir yang lain. Adakah zikir yang lain yang kita ingin dengan suara keras? Ada Quran. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muammar Z.A. Tetangganya Pekalongan kan. Dari Pemalang kan beliau, sahabat saya beliau. Beliau akan membaca Quran. Beliau adalah juara internasional. Datanglah beliau ke depan. Maaf ya, tidak sedang mengeksploitasi beliau, tetapi ini contoh saja betapa bangganya kita punya beliau. Tapi andaikan beliau baca Qurannya nggak pakai suara keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau internasional istirahatnya lama. Pak Jajan ngomong suka nyelen, bukan nyelen, wong sama-sama Dewan Yuri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusali ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون. Sampai 1 jam terus pakai bayati koroh, tidak pakai jawab. Kira-kira diundang lagi enggak? Udah diundang lagi? Isra Mi'rajnya tidak diundang lagi Ustaz. Kenapa enggak wong internasional? Sebab enggak keras-keras. Kenapa Quran Anda sebut baru bagus kalau keras, tapi la ilaha illallah tidak boleh keras? Anda tidak adil. Oh, ke situ lari. Kan enak kalau dengar. Suara saya sedang habis. Waduh, satu lapangan orang puluhan ribu nyebut dapat jalal semua. Allah. Kenapa? Kerasnya bukan main. Itu suara keras dalam Quran setingkat itu. Innal
saya saja udah nggak kekejar nih karena sedang serak ya. Sama dengan itu setingkat itu. Harus ilmiah ngomong di kampus ini. Kampus pasca lagi. Walaupun pinjam. Artinya bukan sedang belajar sebagai paskanya gitu. Ya, ikutan aja di sini. Tapi bagaimanapun ini berpengaruh. Paham sekarang? Enggak keras-keras amat, Pak. Cuma segitu sebenarnya. Ya, jadi menganggap Allah tuli keliru. Karena sebenarnya Allah tidak mendengar dengan telinga. Dianggap itu terlalu keras. Wong Quran kalau dibaca suka keras. Kenapa segitu aja dianggap terlalu keras sehingga dianggap salah? Adzan satu lagi lah contohnya. Kenapa begitu? Zikir nggak boleh keras-keras. Ya sudahlah. Mau dipanjangkan bisa lebih panjang lagi kalau saya bahas. Udah cukup segitu aja. Kalau soal ini ada kitabnya, ada referensinya. Yang nyusun waliullah, yang karomahnya sudah nyata, yang menjadi pengamal beliau itu mengamal sejak kecil, jadi kurang lebih 80 tahun mengamalkan. Dan karomahnya terbukti. Wong saya aja muridnya berapa puluh kali, ratus kali merasakan karomah beliau yang luar biasa. Maaf, tidak kelenikan ini. Tidak sedang mengangkat-ngangkat karomah supaya orang kultus. Enggak, saya selalu ilmiah. Belum lama saya dipinta oleh Bawean. Bawean tahu kan, dari Gresik itu 150 kilo laut. Kalau sedang tenang, ya tenang. Tapi pas bulan Maulid kemarin, saya mau ke sana, sudah diumumkan oleh Syah Bandar, oleh televisi di mana-mana bahwa sedang terjadi supermoon. Supermoon, bulan sangat dekat ke bumi. Kalau bulan sangat dekat ke bumi putarannya, maka laut pun pasangnya tinggi, disebut-sebut 4 meter. Sedangkan orang sana sudah memastikan kami ingin mendatangkan Pak JJ. Terus terang tim kami beli tiket pesawat. Biasalah harga promo untuk 10 orang. Begitu telepon ke Syah Bandar belum bisa dilewati, maka hangus. Buat apa naik pesawat ke Juanda kalau tidak bisa nyebrang ke sana? Ya hangus. Uang udah kembali. Beli lagi tiket, hangus lagi. Akhirnya kami memutuskan udahlah pakai mobil aja. Saya ambil elf dari Pak Wafiuddin, elfnya beliau. Saya pakai ke sana, sampailah kami ke sana, maka menginap malam Sabtu. Salah seorang pejabat di Gresik. Paginya kita ke pinggir laut, ke pelabuhan, nanya bagaimana laut bisa dilalui. Insya Allah bisa, Pak. Bagi saya itu karomahnya guru. Awas, jangan pernah menyebut itu kehebatan akang. Karomah guru. Nahoda ngomong, nahoda ngoceh deket saya. 20 tahun ya jadi nahoda, baru sekarang mengalami laut kok setenang kolam renang. Saya diam aja. Jangan begini ya, perlu tahu. Hangus itu. Dalam tarekat gitu-gituan hangus itu. Kita fana saja, lebur, terserah Allah. Kami laksanakan tugas dakwah di sana 3 hari. Singkat cerita pulang lagi, alhamdulillah masih tenang. Ketika sampai di mana saya lupa waktu itu dapat telepon. Kiai, saya sengaja meninggalkan diri di Bawean karena banyak tugas. Ini nggak bisa pulang, Pak Kiai, gimana? Badainya naik lagi pasangnya. Yang nggak tahu, saya bukan pawang laut. Nah yang gitu-gitu itu karomah guru. Ya. Yang ada di masjid ini kebanyakan tidak seguru dengan kita. Nanti kalau kita dikir kayak biasa, la ilaha illallah di masjid yang belum kenal, kata orang, ini orang dari mana mungkin? Asianya gak waras mungkin. Jadi masalah. Atur-atur lah. Paham sekarang? Jangan terlalu mentang-mentang aturan bikinnya begini lalu dimanapun begitu. Repot Pak nanti.
jadi perpecahan dengan orang lain. Bahkan di pondok kami, mohon maaf, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, biasa saja diamalkan. Seizin pengasabah, saya datang, Mbah, saya kan di kalangan NU, Pak, di kalangan Nahdien, yang wiridan biasanya sudah biasa ada, dari mulai istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ayat kursi, amanah rasul dan lain-lain. Pengasabah mengatakan ikuti. Mohon maaf ya. Jadi kepada Bapak yang langsung ila hadrati, saya dukung. Karena amalan yang lain maknanya sudah tercakup dengan la ilaha illallah. Tetapi bila Anda mengamalkan yang biasa, tidak batal tarekat ya. Tidak batal jadi murid Suryalah ya, enggak lah. Itu mengamalkan dari sisi apa? Dari sisi kearifan lokal. Ya, untuk menjaga tampih jangan ada perpecahan dengan semua pihak. Paham ya? Baik hadirin, saya akan lanjutkan bisudin qawi hatta tahsula anwaru dzikri itu. Targetnya bukan sekedar cari pahala, tapi ingin menghasilkan cahaya zikir fi bawatiniz zakirin, dalam wilayah-wilayah batinnya orang-orang yang berzikir. Sekali lagi, batin bukan daging hati, tapi batin adalah latifah. Yang berapa? Yang 7. Sebagai apa? Pusat-pusat sifat manusia. Dengan kata lain, qalbu adalah dimensi abstrak dalam diri kita atau dimensi ketuhanan dalam diri kita. Ini mesti diulang-ulang ngomong ginian, Pak. Sebab sangat tidak populer menjelaskan qalbu dengan penjelasan seperti ini. Selalu qalbu diarahkan kepada daging hati. Apa hasilnya? Watasiru qulubuhum ahya'an, dan kalbunya wilayah batin manusia menjadi hidup. Kan hidup Pak Jajan, hidup jasadnya. Tapi bisa jadi tidak berfungsi batinnya. Tidak berfungsi kalbunya. Bihadhil anwar, dengan cahaya-cahaya yang dimunculkan dari hasil zikir tadi, hayatan abadiyatan, dengan kehidupan yang langgeng, yang abadi, ukhrawiyatan, yang bangsa ukhrawi. Maaf, ukhrawiyatan jangan diartikan yang nanti hasilnya akan dirasakan setelah mati. Nah, ini menganggap bahwa yang namanya akhirat itu adalah nanti. Endaklah, akhirat adalah penghujung alam. Penghujung. Sekarang akhirat sudah ada. Kalau akhirat dalam arti penghujung alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Diulang. Alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Ayo. Terus apa lupa nazamnya? Ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Terus. Ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Memang saya yang bikin dulu istilah ruhani saya. Lalu setelah terus saya perdalam lagi, ternyata istilahnya bukan ruhani, tapi nurani, yang disebutkan nurani itu. Ya ini tuh. Alamulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, kolbu, puad, siri. Noni begitu teh. Jasad, kolbu, puad, siri, olah, tungtut, ruh jismani, nurani, sultani, kudsi, kabeh dulur. Lupa lagi kesananya ujungnya. Saya yang bikin, saya yang lupa. Nggak apa-apa, manusia. Kita bukan Tuhan kok. Lupa aja pakai merah muka. Apain? Lupa biasa. Nanti aja bikin lagi, wong itu juga saya yang bikin. Ya. Ini hafalkan betul ini. Karena ini bukan hafal-hafalan yang tidak berguna, tapi perjalanan hidup Anda. Perjalanan hidup Anda adalah begini. Ya. Alamulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, kolbu, puad, siri, olah, tungtut. Bahasa Sunda, tuntut itu bertahap. Olahlah secara bertahap. Ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Urang terus berjuang nembuskeun diri. Kita terus berjuang tembuskan diri. Bareng aja yuk sama-sama. Yuk. Yuk.
Ini prem mainnya di sini. Kalau belajar tarekat nggak paham ini Pak, nggak jelas arahnya nanti, nggak jelas tahap-tahapannya, nggak jelas. Ini di sini. Inilah Sirrul Asrar. Datang apa belum Pak Arif? Sirrul Asrar datang belum? Masih belum. Udah kontak? Udah dikirim. Jadi Sirrul Asrar nanti akan sampai mudah-mudahan hari ini. Kalau ada kesempatan datang sebelum duhur, nanti akan saya bahas sedikit tentang Sirrul Asrar. Kebetulan saya sebagai penterjemahnya. Ya. Nah begini, ini ada pada diri kita semua ini. Ada pada diri kita semua. Itu ya yang disebutkan tahu diri. Man arafa nafsahu faqad. Orang yang mengetahui dirinya, mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Bukan sekedar mengenal diri. Ini badan Pak Jejen. Hidungnya begini, telinganya begini. Itu sih Pak, anak kecil juga bisa. Nih yang gini-giniannya. Karena manusia itu sebenarnya adalah miniatur semua alam. Semesta ada pada diri manusia. Semesta. Kalau Anda kembangkan lagi sampai kepada Fathul Arifinnya Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, guru besar kita, nanti Anda akan dilatih pula bahwa ketika Anda zikir di wilayah Latifatul Qalbi, maka di situ Anda sedang mengolah keadaman. Bukan keadaman, keadaman. Ya, pakai alif. Konteks ke Nabi Adaman di situ. Wah, kok Pak Jejen? Enggak kakak koko, ini kita aja. Kalau sudah ada kitab, kita aja yang kalah dah. Ini masih melawan aja. Ya silakan, lawan sendiri. Ini orang Indonesia sudah terlalu didangkalkan pemikirannya. Didangkalkan pemikiran Islamnya. Yang disebutkan pemikiran Islamnya cuma itu aja. Rukun Islam, pidato, dalil-dalil, selesai. Pengamalan-pengamalan. Saya masih bertanya-tanya di tarekat mana ya yang ada pengamalan-pengamalan kelas berat. Ya, saya nyari itu. Di mana ini ada? Yang kelas-kelas berat. Yang dikirnya 100.000. Ya karena sulit nyari ya kita aja bikin. Ya, kita aja bikin. Sampai di mana tadi? Sirrul Asrar. Jadi hafalkan ini. Anda masuk ke sebelah kanan, latifah apa ini? Latifatul Ruh bicara. Ini bukan ilmu tinggi ini. Anda terlalu menganggap, wah luar biasa Pak Jejen. Ilmu setinggi itu dibahas ringan aja oleh Pak Jejen. Saya sekarang tahu. Kita tertipu. Ilmu yang begini dianggap ilmu sangat tinggi. Ini sebenarnya ilmunya anak SD. Kalau negara kita, maaf seperti Iran saja, lepas dari soal syiahnya. Ya. Tetapi soal peranata ketasawufan, ilmu kezaukan, ilmu rasa, di sana untuk jadi ustadz kampung aja, hadus surah, arif billah. Untuk jadi ustadz kampung saja, harus jadi mullah, arif billah. Anda sudah makrifat pada Allah. Lepas dari soal syiahnya. Kita ahli sunnah wal jamaah. Di kita, orang asal ngomong-ngomong pakai dalil sedikit, ustaz. Berangkat ke Mekah, pulang dari sono kiai haji. Ada kontribusi bantu-bantu di organisasi pengurus. Harus banyak main ke negara orang, Pak. Jangan terlalu berkutat di negeri sendiri aja. Kenapa rata-rata orang kita jarang ke negara orang? Karena duitnya habis dipakai beli rokok. Bukan nggak punya duit. Kalau Anda ngomong nggak punya duit, bohong itu bohong. Ada orang mengatakan, kusabab teboga duit. Saya jawab, bohong, duit nah, be aku rokok. Insya Allah jawaban yang tepat itu. Yuk, mau dengan saya ke Turki? Ongkosnya oleh saya atau masing-masing? Oleh Pak Jejen apa masing-masing? Oleh Pak Jejen, bagus. Itu penyebab kamu jadi orang sulit sejahtera karena senang diberi orang. Makanya seumur-umur gak berangkat-berangkat. Siapa yang mikirin kamu? Nah ini mesti ditotok ini. Mesti direfleksi itu jiwa seperti itu. Jiwa yadusupla. Di kalangan ulama sangat kental itu. Ulama pintar sekali membahas bab zakat. Tapi di pinggir sudah disiapkan dos. Karena saya mustahik zakat. Harusnya ulama bukan mustahik zakat. Walaupun dia mustahik zakat, sabilillah, jangan posisikan diri Anda menjadi siapa. Jadilah muzaki.
Saya lumayan berwibawa di kabupaten kami. Pemerintah menghormati, ulama menghormati. Karena saya posisikan diri menjadi muzaki. Enggak nunggu kaya. Sejak saya masih di gubuk tadi, 2,5% kita keluarkan. Dapat uang 1.225.000 perak, berikan sama orang yang sedang miskin. Dapat lagi uang, berikan 2,5%. Gitu aja terus. Alhamdulillah. Ini enaknya kalau jadi ulama narik tuh. Itu maaf ya. Gak enak ya ngomong dengan saya ya. Hitung-hitung dioperasi aja lah. Gak enak tapi hilang penyakit kan. Ayo ngomong. Terima kasih dokter. Bayar. Gak usah. Saya gak minta bayaran. Ya, bukan. Aduh, gua tersinggung dengan Pak Jajan ngomongnya. Ente, kapan mau maju? Ya, hidup. Orang terus berjuang tembuskan di hatta tasula anwaru dzikri fi bawatin dzakirin wa tasiru qulubuhum ahya'an bihadil anwar hayatan abadiyah ukhrawiyah. Allah berfirman, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Kalau menggunakan tafsir biasa, ini tafsir. Ini dari mulai tafsir kalau kayak kelapa, tafsir sabut. Tafsir sabutnya, tapasnya. Ada tafsir sudah masuk tempurung. Ada tafsir sudah masuk daging kelapanya ini. Tafsir santan, saya sediakan. Ya. Pemahaman Quran itu begitu. Ambil contoh dulu. Bahwa tafsir itu berlapis. Mudah-mudahan anak-anakku yang sedang kuliah di STAIN ini nantinya menjadi sekurang-kurangnya 10 lipat Pak Jejen lah ilmunya. Makin ke sana harus makin tinggi ilmu sebab gangguan makin banyak. Bukan makin di sini makin bodoh orang. Gangguan makin banyak, kitanya makin lemah. Ya siap-siap roboh lah. Paham? Allahu Akbar. Kok jadi takbir? Takbir boleh, tapi takbir jangan nendang orang. Allahu Akbar. Nendang siapa? Indonesia banyak ahli takbir nendang orang. Aduh, Pak Jajan ngomong sambil jalan kok cubit sana cubit sini. Tidak apa-apa lah mengingatkan. Ya nak? Jadilah Anda. Contoh. Menurut ilmu yang Anda terima. Dari guru-guru kita. Dari dosen-dosen kita. Dari Al-Mukarramin yang sangat kita hormati. Yuk tolong bantu menafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan agama yang lurus dan benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah agamanya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, yaitu para rasul, para nabi, para auliaullah, syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan agamanya orang-orang yang Kau benci, yaitu dengar-dengar kalau maghdubi alaihim kelompok mana itu? Yahudi ya, Yahudi waladhdallin, dan bukan jalannya agamanya orang-orang yang tersesat, yaitu yang kenceng ngomong kok takut. Gairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalannya orang yang Kau benci, yaitu Yahudi waladhdallin, dan orang-orang tersesat, yaitu. Di tafsir Jalalain begitu, di tafsir Al-Munir begitu, ini tafsirnya. Tapi kalau Anda memahami Al-Quran sebatas itu dengan hormat, Anda tidak akan mampu menembus diri sendiri. Karena itu, mana? Ghairil maghdubi yang tadi dulu. Tafsir yang tadi. Nah, ghairil maghdubi yang mana? Tuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Yang dimurkai adalah Yahudi, yang tersesat disebut Nasrani. Karena memang sang mufasir ilmunya sampai di situ. Wong tafsir itu kan buatan sang mufasir.
Benar bisa, cukup belum. Kok ada benar belum cukup Pak Jajan? Betul. Anda pengen punya mobil, lalu Anda beli bannya saja. Benar? Cukup. Nah, orang Indonesia mesti diajak berpikir begitu sekarang. Ilmu Anda benar tapi belum cukup gitu. Insya Allah ini enak nih. Kalau masyarakat udah begitu nanti akan berbalik. Masyarakat yang menilai ulama nanti. Kiai sudah benar tapi belum cukup. Ini gara-gara Jejen ini terjadi pemberontakan sebenarnya. Wah, sudah hampir habis waktunya. Ya, mari. Jadi siapa? Kembalilah kepada nih, tafsir ahli rasa. Karena itu tafsir Al-Jailani 800 tahun tidak beredar di dunia. Kita menganggap Syekh Abdul Qadir hanya tukang dikir aja, bukan tukang ilmu. Yang tersebar ke sini mankobah, cerita sekelumit. Kadang dianggap mankobah cerita bohong. Nabi Isa menghidupkan dengan kum biidnillah. Wong Syekh Abdul Qadir kum biidni. Oh, entah bisa ngomong. Apa ini kelompok bohong ini? Jangan marah Pak kalau disebut begitu. Memang bisa jadi oleh orang dianggap bohong. Karena Syekh Abdul Qadir ditampilkan cuma seolah-olah jadi ahli wirid aja, bukan ahli ilmu. Ini dicari lagi oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil selama 20 tahun keliling 20 negara ke 20 perpustakaan tingkat internasional di mana teksnya ini transkrip ditemukan di Vatikan. Di pusatnya Kristen. Kenapa enggak di Irak? Kenapa enggak di Mesir adanya? Justru adanya di Vatikan. Ini grand skenario terkait dengan urusan perang salib, terkait dengan urusan Konstantinopel. Sudah ke situ belum? Habis dipakai merokok duit. Ayo rencanakan. Bulan Maulud yang akan datang, kumpulkan uang. 30 juta mau bareng sama saya boleh, enggak bareng juga enggak apa-apa silakan. Kalau ngajak bareng takut saya dianggap bisnis umroh nanti. Salah lagi. Enggak. Yang jelas setiap bulan Maulid saya berangkat umroh plus berangkat ke negara lain. Terus saya dibanding, perlu ke Spanyol Anda. Ngaji Alfiah enak kita ngomong. Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Andalusi itu Spanyol. Pusat Islam 350 tahun. Hancur. Lebur berantakan. Hancur lebur berantakan. Jadi lagunya Gus Bro. Anda ke sana sekarang bukan mau belajar Quran Alfiah. Bukan mau belajar tafsir dan hadis. Tapi sepak bola kalau ke Spanyol. Ketawa kamu. Ini. Coba otaknya pakai otak internasional lah. Jangan otak kampungan terus. Kita nyebut kampungan paling urusan makan, urusan pakaian, kampungan. Otak kampungan. Tak butek. Wah, enggak enak ngomong Pak Jajan. Udah berhenti aja ya. Wassalam ya. Mudah-mudahan Anda terbuka. Nih, saya akan wassalam nih. Ya. Tafsir ahli rasa yang telah menembus tempurung ilmu Al-Quran. Bukan bermain di kelas sabut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ghairil maghdubi 'alaihim minal mutaraddidin asyakin al-munsarifin bimutabatil aqlil musyawwab bil wahm 'anit tariqil mustabin. Siapakah yang dibenci oleh Allah? Orang yang masih ragu-ragu, yang dalam hatinya belum penuh keyakinan, yang menggunakan jalan hidupnya dengan mengikuti pemikiran-pemikiran yang telah ditunggangi dengan dugaan-dugaan sehingga dia terbelok dari jalan yang benar. Siapa orangnya? Saya. Ayo, siapa orangnya? Saya. Siapa orangnya? Saya. Jadi ghairil maghdubi alaihim siapa? Orang-orang yang dibenci itu siapa? Tuh, lihat. Betapa 180 derajat berubah. Ghairil maghdubi alaihim sekian ratus tahun di Indonesia. Yahudi. Kata orang Yahudi, lu. Yang maghdubi alaihim, pantas tafsir ini dipendam oleh Vatikan. Tapi berkat di Indonesia banyak orang yang berani saum bertahun-tahun.
munajat kepada Allah dengan kerja keras zikir yang ratusan ribu. Alhamdulillah, Syekh Muhammad Fadil, Muhammad Fadil, beliau datang ke Indonesia. Dan ternyata, maaf, selain kepada pesantren lain, datang pula ke si bodoh ini yang namanya si Jejen di Sukabumi. Dan ternyata beliau mengatakan, dari jauh saya ke sini hanya mengikuti kemauan ibu jari saya, tergantung arah daripada leluhur kami. Alhamdulillah, beliau yang alimul allamah, yang puluhan tahun bergelut di dunia ilmu, kuliah sampai doktor, dan di level profesor, beliau kumpulkan lagi ribuan transkrip Syekh Abdul Qadir. Dan sayang, sekian ribu terbakar hangus di Suriah karena tragedi Suriah yang sedang terjadi. Dan ini beliau hadiahkan kepada, dan saya diberikan ijazah tamah. Karena itu, kalau ada yang lain, please pada orang lain, kalau Anda perlu ingin ijazah tafsir ini, boleh melalui saya. Ada yang pengen? Sudah kan ya? Oh belum? Silakan. Tapi mohon maaf yang ustad-ustad dulu ya. Kalau bidang inian. Nanti ya boleh nanti. Uang ijazah cuma 5 menit. Dan gak pakai biaya, enaknya kalau dengan Pak Jejen itu. Ini Indonesia budayanya kasar mahar terus ini. Ini saya. Alhamdulillah. Tuh, jadi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dibenci oleh engkau, yaitu orang yang keyakinannya belum mantap, sehingga akibat dari keyakinan yang belum mantap, pengamalan pun tidak sempurna. Kenapa kita tidak mau tahajud tiap malam? Karena kita berpikir pahalanya jadi utang, bukan dikasih sekarang. Kalau setelah tahajud ada amplop 500 juta, pasti kita rajin tahajud semua. Tapi disebut tahajud adalah nanti, maka kita pun ragu-ragu. Kitalah maghdubi alaihim. Mana orangnya? Mana orangnya? Yang belakang kayak belum ngaku nih. Pak Kiai, saya kan masih anak-anak. Siapa bilang situ anak-anak? Sudah dewasa ya semuanya. Jadi yang maghdubi alaihim, depan diam. Saya pengen dengar di belakang. Maghdubi alaihim. Nah, itu mahasiswa sufi itu. Andai saya di umurmu dulu sudah mengenal ginian, mungkin umur sekarang saya sudah bisa membantu Islam dengan kontribusi yang lebih besar lagi. Tahu kontribusi yang lebih besar lagi? Bukan cuma harta. Kalau sekedar bantu bikin rumah sakit di Palestina, saya ikut Kabupaten Sukabumi menyumbangkan cuma sedikit, cuma 450 juta. Ya. Dari hasil masyarakat 1.000 rupiah membantu Palestina. Yang hebat, maaf, awas, jangan stres. Kalau zikir Anda sudah bagus, Anda sudah bersih kopu, Anda sudah wusul pada Allah, Anda sudah bisa membuka pintu langit, Anda bisa menurunkan pasukan Allah, junudul lam tarauha, seperti Nabi di saat perang Badar dulu, maka Anda tidak akan sulit. Enggak usah bikin pasukan, berangkatlah sendiri ke Palestina sana. Anda datang, assalamualaikum, insyaallah ana usaid, saya membantu Anda. Maka dengan zikir Anda terlihatlah perubahan. Kaum lemah menjadi kuat, kaum kuat menjadi lemah. Ternyata rudal-rudalnya jadi macet, nggak bisa berjalan. Malah yang disimpan di gudang mesiu hilang semua, dipindahin oleh malaikat. Paham begituan nggak? Zikir itu sampai ke situ tahu? Pantas Pak Jejen. Terpadulah antara ilmiah, pergerakan, tasawuf, ya, dan sufiyah, ketasawufan, kebersihan kolbu, pengetahuan, dan pergerakan. Orang belajar dikit tidak sama pergerakan, jadi maaf, onani marifat nanti. Bahasa ekstrimnya onani marifat, nih mati ke sini. Nikmat dikir kan. Bagaimana lingkungan? Nggak tahu, saya nggak tahu lingkungan. Bagaimana umat di negara lain nggak tahu, saya nggak ada hubungan. Dikir nikmat sendiri, one man show. Terakhir sekarang sebut. Mungkin ini cuma 3 pasal atau 2 pasal, nggak apa-apa. Waktu lain kita cari lagi, ya. Ketimbang saya juga, kalau sekedar tamat, wah Pak, 2 jam aja bisa tamat. Sirul Asro sehari 24 pasal saya bereskan. Kalau soal lewat baca. Tapi tidak masuk ke otak, tidak masuk ke rasa. Mudah-mudahan dengan begini timbul semangat. Timbul semangat. Tidak ada yang mengatakan, saya kan bukan ulama, maka dikir saya nggak usah banyak. Kata mahasiswi, saya kan bermahasiswa. Ya begitu. Satu lagi adalah waladhdallin. Yang tadi Pak Nurdin, waladhdallin.
siapakah dolin kita dengan enak. Karena ada referensi loh. Dalam kitab-kitab tafsir dari beliau-beliau para mufassir agung disebutnya adalah dolin adalah sebenarnya mungkin bukan beliau tidak tahu, tapi yang beliau nampakkan untuk orang begitu. Husnudzan. Jangan pernah meremehkan para ulama. Lihat bitagriratid dunya daniyah. Yang disebutkan dolin orang-orang tersesat menurut tafsir ahli rasa setingkat rajanya para wali Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu orang-orang yang tertipu oleh duniawi yang rendah, wa taswilati syayatin yang masih dipermainkan oleh setan, an manhajil haqqi wa mahajjatil yakin, daripada jalan agama yang benar dan jalur hujjah yang benar. Siapa yang masih tergoda oleh setan? Mana orangnya? Mana orang dolin? Sejak kapan Anda bisa ngomong begitu? Alhamdulillah. Jadi kegiatan ini mahal. Merubah cara berpikir secara ilmiah. Bukan merubah kelenikan. Secara ilmiah, tafsirnya jelas, dijelaskan dengan jabatan yang jelas. Mudah-mudahan ya Allah. Ya perlu pakai jabatan saya katakan. Kalau nggak pakai jabatan, atau beraninya Pak Jajan melawan arus. Wong saya yang mengendalikan arusnya. Kalau melawan arus, orang lain mengendalikan arus, lalu saya melawan. Capek Pak. Kok arus di Indonesia antara lain ini orang yang mengendalikan tentang arus kemakrifatan di Indonesia. Jangankan orang bodoh, ya, ulama dan para cendekiawan pun masih harus mau belajar kalau soal ilmu-ilmu ginian. Amin. Ayyakuna dzakir ala wudu'in tamin ayyakuna dzakir. Kalau Allah la yadukuna fihal mauta, tidak merasakan mati kecuali maut yang awal. Apa yang disebut mati yang awal? Ialah keluarnya tiplul ma'ani. Maka disebut dalam hadis, mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati. Ada mati dicabut nyawa jismani, itulah mati dipaksa. Sedangkan ada lagi mati yang awal adalah ruhul qudsi, dilatih, dimulai ditalkinkan, diamalkan secara istiqomah, melalui perjalanan yang sangat jauh, lalu dia keluar dari badan kita dan kembali ke dalam ke alam asalnya. Itulah rajiun yang sebenarnya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Anda mendapatkan ayat itu. Aminnya ragu-ragu karena ayat itu sering dibaca pada orang yang mati. Jadi dia anggapnya ayat itu ayat kematian. Keliru lagi. Panjang lagi membahas nanti. Jadi nggak ikut Jum'ah, salah nanti aliran sesat kita. Saya kira saya cukupkan saja qobla Jum'ah sampai sekian. Pada Jum'ah mungkin akan saya selesaikan pasal 2 dan mungkin akan memberikan gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan. Kok cuma segini pertanyaannya? Mungkin berpikir, sebelum bertanya juga udah dijawab duluan. Ada yang begitu. Nggak apa-apa. Silakan ya. Terima kasih. Qala Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadili, ihtalafu ayyuma afdalu dzikri sirran aw jahran. Walladhi aqulu bihi anna dzikra jahran afdalu liman ghalabat alaihil quwwatu min ahlil bidayati wa dzikru sirran afdalu liman ghalabat alaihil jam'iyatu min ahlin nihayah. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi min babi dzikr ba'dal maktubah, haddatsna Ishaq bin Nasr qala akhbarna ibn Jurayj qala akhbarni Amrun anna Aba Ma'bad maula ibn Abbas akhbarahu anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf'a as-sawti bi-dzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn Abbas kuntu a'lamu idza ansarafu bidzalika idza sami'tuhu. Qala Sayyidi Ahmad Kushashi qaddasallahu sirrah, hadha dalilu fadli dzikril jahri
alladhi yasma'uhu al-ghawru fayudhkirullahu bidhikrillahi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala malakil amri alladhi tusibu bihi khairad dunya wal akhirah? Qala bala. Qala alayka bimajalisi dhikr wa idza khalawta faharrik lisanaka bidhikrillah. Qala Allah ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Al-Kahfi 18. Al-Kahfi ayat 28. Mohon maaf. Al-Faslu Tsalits fi bayani asli talqin wal ahd. Fa ammal ahdu lahu aslun ja'at bihil ahaditsus syarifah fi mubayatihi li sahabah. Faqad rawa Ahmad wa Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqana ashabahu jama'atan wa furada, wa amma talqinuhum jama'atan faqad rawa Shaddad ibn Aus kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy hal fikum gharib yani min ahli al-kitab faqultu la fa'amara bi ghalqil bab wa qala irfa'u aydiyakum wa kunu la ilaha illallah thumma qala alhamdulillah Allahumma ba'athani bihadhihi al-kalimati wa amartani biha wa wa'adtani 'alayha al-jannata wa innaka la tukhliful mi'ad. Thumma qala abshiru fa inna Allah azza wa jalla qad ghafara lakum. Rawahu Ahmad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin istama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadi minas sama'i an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Rawahu Ahmad. Wa qala Allah ta'ala fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. At-Taubah ayat 111. Amma talqinuhum furada faqad qala Yusuful Qurani wa ghairuhu bisanadi sahih inna aliyan radhiyallahu an sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala aqrabit tariqi ila Allah wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha indallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimudawamati dzikrillah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah law anna samawati sab'a wal ardhina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihin. Thumma qala ya Ali la taqumu as-sa'atu wa ala wajhi al-ardi. Qala Ali karramallahu wajhah kaifa adhkuru ya Rasulullah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hammid aynayka wasma' minni thalatha marratin wa ana usmi'. Faqala la ilaha illallah thalatha marratin mughmidan aynayhi rafi'an sawtahu wa aliyin yasma'. Aliyun la ilaha illallah kadhalik wan nabiyyu yasma'. Wa hadhihi nisbatu Ali karramallahu wajhah fi talqini dzikr. Wa amma nisbatul batiniyatu fi talqinil adhkaril qalbiyah fadzalika bi itsbatin min ghairi nafyin bilafdis midzat
liqaulihi ta'ala Qulillahu thumma dharhum fi hawdihim yal'abun. Al-An'am ayat 91. Wa liqaulihi alaihi salamu li Ali karramallahu wajhah ya Aliyu igma 'ainaika wal saq shaffataika wa li lisanaka wa kul Allah Allah. Wa hadhihi nisbatu siddiqil a'zam allati akhadhaha batinan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa adh-dhikru alladhi waqara fi qalbihi wa uniya bihi liqaulihi ar-rabbih ma fadalakum Abu Bakrin bi kasrati shaumin wala salatin bal bi syai'in waqara fi qalbihi. Qala Allah ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Waqad tafarra'at nisbatu jami'i turuki min hataini nisbatain ay dzikril jahri wal khafi fahuma aslanun wa ma huma aunur rahmani li anna dzikra sababul wasli wal mahbubiyati fala yuslabu illa mimman aqada Allah ta'ala bihi al makta wasyaqawata wal ghadaba fa idza hasala lahu al inkisaru ya'ud lahu. Qala Allah ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum wa qila idza aradta minni dzalika huwa ainu marati thumma yadhkuru bilatifatil qalbi fahuwa tahta thadyi al-aysari biqadri usbu'ain fa idza kharaja nuru tilkal latifati min hidai katfihi wa hasala fihi ihtilajun aw harakatun qawiyatun falyulakon bilatifatir ruhi hiya tahsadyi al-aymani bi usbu'aini wa dzikri fiha wal wuqufu fil qalbi man yanzur ila tarfaini bi nadharin wahid thumma idza waqa'at أيضا ثم إذا اشتغلت أيضا تلقن بلطيفة الحفيظ وهي فوق الثدي الأيمن بأسبوعين ثم يلقن بلطيفة الأحفاء وهي وسط الصدر فيستغل بها كما تقدم ثم بلطيفة النفس هي ما بين العينين والحاجبين مع الوقوف القلب في جميع ذكر اللطائف ثم بلطيفة الجسد فيذكر بجميع الجسد كله بعد بسط الوقوف جميع أجزائه ومنابر شعره فإذا أثر الذكر في الجسد كله كما بالإنبساط اللطيف أو بجريان الذكر في جميع الجسد الكثيف فيكون كالقلب يتحرك بالذكر من أسفله إلى أعلاه ويسمى سلطان الذكر.
Qala Allah Ta'ala la dzikrullahi akbar. Al-Ankabut 45. Qala Allah Ta'ala wa qurraka fi nafsika tadarruan khifatan wa jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ayat 205. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sallallahu syai'an fi sadri illa wasabathu illa wasabtuhu fi sadri Abi Bakr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum yanzuru ila batinikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinu taqwa qulubul 'arifin. Wa an Mu'adz radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taknu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa lam ya'mal bimuqtadaha Allah ta'ala katabta ya abdi lima takunu ma la taf'al. Qala Allah ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat 43. Qala Allah Ta'ala man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Taha ayat 124. Qala Allah Ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma adallu sabila. Bani Israil 4:73. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الحج ayat 46. وقال سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني الله سره وسبب عمل القلب الجهل عن حقيقة الأمر الإلهي وسبب الجهل استيلاء صفات النفس الظلمانية عليه الكبر والحقد والحسد والبخل والعجب والغيبة والنميمة ونحو ذلك من المائل وسبب تنزله إلى أسفل السافلين. لهذه صفات النفس الذمائم وإزالة هذه الذمائم بتشكيل مرآة القلب بمشكل التوحيد والعلم والعمل والمشاهدة القوية ظاهرا وباطنا حتى تحصل حياة القلب بدون التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شقالة وإن شقالة القلوب إن لكل شيء شقالة وإن شقالة القلوب ما أخاف على أمتي
ittiba'ul hawa wa tulul amal. Amma ittiba'ul hawa fayasudduka al-haqqi wa amma tulul amali fayunsil akhirah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis'ah, inna syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Wa rawahu Syaikhan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da'ika nafsuka allati baina jambayka. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Direktur Pascasarjana Stain Dr. Haji Makrum Khalid. Dan alhamdulillah beliau betul seorang ilmuwan sejati. Salah satu bukti ilmuwan sejati tidak pernah melewatkan kesempatan. Seperti halnya Cak Nur di Jakarta. Beliau dalam beberapa bukunya sering mengangkat apa hanom. Alhamdulillah. Insyaallah kalau tarekat sudah diamalkan oleh ulama, oleh cendekiawan, maka umat akan selamat. Tetapi para ilmuwan dan para ulama cendekiawan belum mau merujuk kepada kalbunya, kan nanti capek di kepalanya. Semua hanya mengandalkan ilmu. Sedangkan rumus ilmu berubah-ubah. Itulah salah satunya. Orang terlalu bermain di ilmu yang di buku itu, akhirnya menjadi kebenaran dan terpeleset. Sebelum saya masuk kepada pembahasan selanjutnya, Miftahus Sudur, syukur kalau tamat tidak pun tidak apa-apa. Karena sudah banyak yang membuat pertanyaan, saya ingin berikan gambaran dulu satu persatu. Kenapa saya tak mengatakan jawaban? Mampukah saya menjawab? Belum tentu. Minimal memberikan gambaran. Yang pertama adalah dari M. Majduddin. Adakah dialektika dan titik temu antara tarekat dengan aliran kebatinan Jawa? Sepengetahuan saya, pada prinsipnya tarekat dan aliran-aliran yang ada di Jawa maupun di Sunda maupun di Melayu ada kesamaan. Ada kesamaan. Jangan disebut sama dulu, tapi ada kesamaan. Yaitu sama-sama melakukan upaya spiritual, upaya batiniah. Tinggal untuk membedakannya, apakah amalan yang diamalkan oleh aliran-aliran kejawen itu syar'i, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah pembimbingnya musalsalah sampai Rasulullah, itu saja. Kalau ternyata walaupun sama melakukan kerja spiritual, tetapi tidak menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Quran As-Sunnah, tidak dibimbing oleh seorang yang ahli di bidangnya, tidak lengkap referensinya, maka disitulah perbedaannya. Saya kira itu ya. Jadi bedanya di situ. Karena itu kalau kita ingin membersihkan kolbu seperti yang disampaikan oleh Dr. Makrum tadi, ya kita ambil salah satu metode, salah satu tarekat. Salurannya adalah dari iman, Islam, ihsan. Ihsan digali oleh para ahli dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi ilmu tasawuf. Tasawuf dipraktekkan menjadi tarekat. Menjadi tarekat. Di Indonesia ada 46 tarekat-tarekat yang muktabaroh yang telah diseleksi oleh Jam'iyah Al-Thariqah Al-Muktabaroh An-Natiyah, yang antara lain salah seorang roisnya adalah saya. Alhamdulillah. Jadi silakan kita mau mengambil yang mana. Di dalam kita bertawajuh itu kita usahakan yang pertama mengingat pada mursyidnya, Abah Hanom atau Allah dahulu. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya kalau kalbu kita ingatnya kepada Allah.
Ini tepat sekali. Ini diangkat di Pekalongan dulu pada muktamar tahun 2000. Dan kebetulan yang memberikan jawabannya saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum robitoh kepada guru di saat berzikir? Banyak ulama tarekat itu sendiri, peserta, dari 6.000 dibagi beberapa komisi, 3.000 dibagi 6 komisi. Saya berada di komisi Bahsul Masail. Ada yang mengatakan haram karena mengganggu, ada yang mengatakan haram karena bisa menimbulkan syirik. Tidak sama sekali. Kalau zikir kepada Allah, adapun robitoh kepada guru adalah kesadaran bahwa orang di kelas kita untuk melakukan perjalanan ruh kepada alam lahut melalui mulki malakut jabarut, sadar bahwa orang seperti kita tidak akan mampu. Baru sangat mungkin kita bisa sampai bila dibimbing oleh guru yang ahli, yang sudah menembuskan perjalanan ruhnya sampai ke alam tersebut, ke alam lahut tersebut. Maka yang disebutkan robito jangan disempitkan kepada membayangkan wajah guru. Jangan. Adanya kesadaran. Baru muncul kesadaran kalau membayangkan wajah guru, silakan. Apa membayangkan pun, saya sudah sadar bahwa orang sekelas saya, sebodoh saya, selemah saya ibadahnya akan sulit melakukan perjalanan ruh menuju Allah tanpa dengan bimbingan guru. Itu sudah robito. Ya, saya kira itu sekedar sekelumit gambaran dari saya.